TNI membantah klaim kelompok separatis yang mengaku menembak mati 2 prajurit militer di Kampung Beoga, Puncak, Papua Tengah pada Kamis 16 Maret 2023. Kapendam Cendrawasih Kolonel Herman Taryaman menegaskan, tak ada satupun prajurit TNI yang cedera atau mengalami luka tembak yang disebut sebagai kontak senjata dengan kelompok KKB itu. Sudah tidak terhitung KST, kelompok separatis teroris menebar berita-berita hoax. Tidak ada TNI yang tertembak pada tanggal tersebut di distrik Beoga, kata Kolonel Herman Taryaman dalam siaran persnya pada Jumat 17 Maret 2023 kemarin. Menurut Kolonel Herman Taryaman, informasi yang disebarkan kelompok KKB tersebut melalui media sosial beserta pemberitaan yang beredar pada Kamis 16 Maret 2023 adalah tidak benar. Personel TNI di Kampung Beoga, kata Herman Taryaman, semua dalam kondisi baik-baik saja. Herman Taryaman mengatakan TNI memastikan perlindungan untuk masyarakat di Papua. Herman pun menegaskan TNI tak akan segan untuk melakukan penindakan hukum terhadap KST atau KKB atas teror dan pengancaman-pengancaman yang meresahkan masyarakat di bumi Cendrawasih. Penegakan hukum pasti akan dilakukan oleh TNI dan Polri, ujar Kolonel Herman Taryaman. KST yang dimaksud oleh TNI adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM. Adapun klaim penyerangan terhadap aparat TNI di Beoga, Kabupaten Puncak ini sengaja disebar oleh Lewis Kogeya yang notabene hanya merupakan staf operasi TPNPB OPM wilayah Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Untuk diketahui, TPNPB wilayah Beoga saat ini di bawah kendali Panglima Ando Waker. Kiprah Ando Waker sendiri di peronaran Papua kurang menggema. Hal ini dimanfaatkan oleh Lewis Kogoya untuk mendongkel Ando Waker dari kursi Panglima Beoga. Caranya dengan membuat laporan palsu kepada markas besarnya bahwa kelompoknya sangat eksis dan telah berhasil menembak mati 2 prajurit TNI. Tujuannya supaya Lewis Kogeya bisa diangkat menjadi Panglima menggantikan posisi Ando Waker yang namanya sudah mulai memudar. Biasalah di tubuh KKB Papua, saling sikut dan sikat demi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi sudah sering terjadi. Hal ini juga dialami oleh ex prajurit TNI pembelot Pratu Luki Matuan yang saat itu digadang-gadang menjadi pimpinan KKB Intan Jaya. Namun hasilnya Luki Matuan harus tewas di tangan sesama anggota KKB lainnya karena rebutan jabatan. Namun kali ini Lewis Kogoya melakukannya dengan cara yang lebih halus namun licik demi menggapai ambisinya menjadi seorang panglima. Untuk diketahui, pada Kamis 16 Maret 2023, kelompok KKB Lewis Kogoya mengklaim telah menembak mati 2 personel TNI Polri di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. 2 personel keamanan itu disebut tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Beoga pada Kamis 16 Maret waktu setempat. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, kontak senjata dengan pasukan Indonesia itu terjadi selama 7 jam. TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Lewis Kogeya berhasil menembak mati 2 anggota TNI Polri. Begitu kata Sebi Sambom dalam siaran persnya. Sebi Sambom mengatakan kontak senjata tersebut terjadi atas respon TPNPB OPM terhadap pemerintah Indonesia yang tetap membuka jalur penerbangan di wilayah Beoga. Jika pemerintah Indonesia pusat dan daerah mengabaikan pernyataan kami dan masih mau menerbangkan pesawat ke Beoga, maka pasukan TPNPB akan tembak, kata Sebi Sambom. TPNPB OPM juga mengultimatum pemerintah Indonesia untuk menghentikan aktivitas penerbangan di wilayah pegunungan Papua.
Kelompok itu menegaskan akan menembak pesawat-pesawat terbang yang masih nekat mengabaikan peringatan larangan terbang tersebut. Selamat malam kepada warga dunia dan masyarakat progresif Indonesia, dan juga kepada pemerintah Indonesia dan warga orang asli Papua. Pada hari ini saya, Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami dari pengendali manajemen markas pusat bersama Kepala Staf Umum Majen Trianus Sato, kami mengeluarkan himbauan dan peringatan kepada orang asli Papua maupun non asli Papua, orang imigran Indonesia yang ada di Yahukimo, di mana pasukan TPNPP di Yahukimo yang aktif perang, yaitu Batalion Yamue dan Batalion Hasispi. Komandan Batalion Kopitua Heluka laporkan kepada manajemen markas pusat pada hari ini bahwa dia mengatakan mereka siap perang lawan pasukan teroris yaitu TNI dan Polri. Kemudian mereka berikan kesempatan untuk warga imigran Indonesia segera tinggalkan wilayah itu. Apabila mereka membutuhkan evakuasi, kami kasih kesempatan dalam 3 hari ke depan. Silakan ambil pesawat dan tinggalkan wilayah Yahukimo karena perang tidak akan berhenti. Semua pesawat mereka bilang siap tembak. Karena itu sudah perintah. Kami tidak butuh pembangunan oleh pemerintah Indonesia, apapun pembangunannya ke toko ke perdagangan ke, kami tidak butuh. Semua itu Papua merdeka baru kita akan datangkan Cina ke, Filipina ke, Taiwan ke yang akan datang isi di sini setelah Indonesia tinggalkan Papua Barat. Karena Indonesia sangat jahat, kejam, membunuh kami selama 61 tahun. Oleh karena itu kami kasih kesempatan segera tinggalkan Yahukimo, wilayah perang. Karena pasukan di sana bilang pesawat manapun Bupati naik pun kami siap tembak. Begitu. Bupati Didi Musyahuli itu agen kapitalis yang betul-betul tangan besi yang membunuh rakyatnya sendiri melalui TNI Polri di Yahukimo. Kami sudah identifikasi. Oleh karena itu peringatan keras. Pasukan kami bilang mereka siap. Oleh karena itu terpaksa kami harus mengumumkan ini segera. Harap maklum dan menjadi perhatian oleh semua pihak dan segera dilaksanakan. Hormat. Selamat bekerja. Oke, hormat. Kami laporan terima dan untuk penerbangan jalur akses lewat udara maupun lewat laut, kami tetap, biar bagaimanapun kami tetap pesawat milik Indonesia, kami tetap akan tembak terus, dan kami akan selalu jaga di lapangan. Tapi kalau mereka sendiri penjemputan kolonial punya masyarakat rakyat yang ada di Yahukimo, silakan, kami buka ruang untuk mereka. Tapi kalau memang masih kepala batu dan lain-lain, kami siap operasi melalui jalur laut dengan udara, itu kami siap. Sampai hari ini kami masih eksis dan kami masih jaga di pintu pesawat. Maka itu pesawat kah atau kapal kah mereka dorong bahan ekonomi dan lain-lain, kami akan tetap operasi. Laporan selesai.